Nah, kemarin sudah Ibu berikan ya video YouTube ya yang bisa kalian pelajari dan juga latihan-latihan ya. Jadi kalian sudah sedikit mengetahui ya bagaimana cara menggunakan Excel ya untuk mencari regresi linear sederhana, berganda dan juga multikoliniaritas ya. Kemarin pada kelompok 1 dan 2 ya kalau tidak salah itu yang membahas regresi linear sederhana. Jadi eh, kemarin sudah membahas bagaimana perhitungan manual ya, bagaimana materinya dan bagaimana cara menghitung koefisien kovarian, korelasi, bagaimana cara mencari model regresi linear sederhana, juga menguji regresi linear sederhana ya pada kelompok 2 ya. Nah, kemarin yang baru disampaikan kan hanya video YouTube. Nah, ini bisa dilihat di sini ada beberapa contoh kasus ya. Untuk salah satunya di sini ada regresi linear sederhana. Misalkan ada contoh soal di sini mengenai hubungan antara banyak pengunjung XI dan yang berbelanja YI di sebuah toko selama 30 hari atau sebulan ya. Nah, kita akan mencari bagaimana atau berapa koefisien kovariannya, lalu korelasinya berapa dan hasilnya apa gitu ya. Lalu model regresinya bagaimana. Nah, lalu ada metode kuadrat terkecil dan kemungkinan maksimum dan juga UJT-nya. Nah, dalam kasus ini ya ada data ya di sini ada pengunjung XI dan YI-nya yang berbelanja ya. Di sini ada sekitar 30 data ya. Ini bergerak tidak di kalian? Bergerak, Ibu. Bergerak ya. Oke. Jadi sekitar ada 30 data di sini pengunjung dan 30 data yang berbelanja. Nah, di sini nanti kita yang pertama akan mencari korelasi atau dan kovarian ya. Nah, kemarin sudah dipelajari bagaimana mencari korelasi ya dengan menggunakan Excel. Di sini langsung ketik saja korel atau korelasi dalam kurung. Nanti kalian masukkan Y-nya ya di sini. Y-nya C10 sampai C39 adalah Y-nya ya. Dari sini sampai ke data ke 30. Lalu tergantung pengaturan Excel-nya ya. Jadi Excel-nya ada yang menggunakan koma atau juga menggunakan titik koma ya seperti ini. Jadi nanti kalian sesuaikan. Kalau misalkan tidak bisa titik koma error atau tidak muncul berarti laptop kalian menggunakan atau Excel kalian menggunakan koma. Jadi nanti kemarin sudah ini ya mengerjakan latihan ya yang kelompok 1 kalau tidak salah ya. Nah, untuk yang kedua yaitu nilai di B10 dan B9 yaitu XI-nya ya. Dari data ke 1 sampai data ke 30. Nah, ini didapatkan korelasinya yaitu karena di atas 0,8. Kemarin kan korelasi antara 0 sampai dengan 1 ya. Nah, ada rentangnya. Nah, kalau 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Jadi korelasinya atau ada korelasi itu adalah hubungan ya. Ini hubungan antara banyak pengunjung XI dan yang berbelanja YI di sebuah toko selama 30 hari itu sangat kuat ya. Nah, kovarian di sini eh, caranya sama ya, hanya korelasikan korel. Kalau kovarian itu kovar gitu ya. Di sini nilai atau data YI-nya ya, yaitu yang berbelanja dari C10 sampai
C39 itu data 1 sampai ke data 30. Dan ini titik koma ya. Jadi beda-beda nanti. Bisa jadi kalian Excel yang koma. Itu datanya B10 sampai B39 yaitu pengunjung dari data 1 sampai ke 30. Enter. Dihasilkan nilai kovariannya adalah 7,46. Nah, kalau nilainya sekitar 6 sampai ke 8 itu berarti kuat ya. Nah, jadi kemarin sudah dipaparkan oleh kelompok 1 ya. Nah, selain untuk mencari koefisien kovarian dan korelasi, kita akan menduga gitu ya, model regresi linear sederhana. Nah, kemarin sudah dipaparkan penghitungan manual ya. Nah, kalau nanti dalam pengaplikasiannya, kalian tidak perlu mencari eh, perhitungan manual lagi gitu. Apalagi kalian nanti misalkan ada data skripsi gitu ya, berupa nilai siswa. Kalian nggak perlu ngitung menggunakan kertas lagi gitu. Langsung saja entry di Excel ya. Untuk mencari summary output ini eh, mudahnya adalah dengan ini ya, eh, data di sini ya. Kemarin sudah belajar kan data analisis di sini. Nah, bisa pilih regression di sini. Nah, bisa pilih regression kan masih ingat ya kemarin. Nah, ini input Y-nya nanti input data Y-nya ini ada tanda panah di sini. Itu masukkan misalkan data yang ini ya, yang Y ya, misalkan dari data ke 1 sampai ke data 30 seperti ini. Enter ya. Lalu input X-nya juga seperti itu. Masukkan input data dari XI gini ya, XI dari data ke 1 sampai ke 30. Enter. Lalu boleh centang labels. Yang pasti harus centang confidence confidence level ya atau selang kepercayaan 95%. Ini apabila dalam soal itu tidak perlu ditentukan apakah dia 95% atau pas 99% atau 90% gitu ya. Jadi pasti menggunakan 95%. Kalau misalkan ditentukan, misalkan bagaimana jika dengan selang kepercayaan 90% dan 99%, nah berarti kalian harus mengerjakan atau input data dalam regression ini 2 kali ya. Jadi satu kali untuk yang 95%, yang satu kali untuk 99%. Nah, lalu selanjutnya klik yang output range. Nah, ini nanti terserah nanti kalian mau input di mana. Ini kalau di sini kan kita klik gini, kita bisa klik di sini ya, summary output ini ya. Nah, kalau ini kan sudah Ibu eh, output kan gitu ya, atau Ibu masukkan gitu ya. Jadi tidak perlu 2 kali ya, atau double. Nanti klik ini langsung oke gitu ya. Nah, itu nanti akan muncul summary output seperti ini kan. Kemarin kalian sudah coba. Nah, di summary output ini dihasilkan ada regression statistik. Di sini ada multiple R-nya, R square-nya, adjusted R square, standar error, dan observation-nya ini ada 30 data ya. Nah, yang ditanya pada B ini adalah model regresi linear sederhana. Nah, pada model regresi yang di linear sederhana yang kita lihat adalah bukan pada ANOVA ya, tapi pada ini koefisien pada intercept dan X variable one. Nah, jadi untuk intercept ini nilai B0 ya, atau kalau kalian menghitung manual kan nilai A, B gitu ya. Nah, kalau ini misalkan ini nilai A, Y sama dengan Y duga ya gitu ya. Misalkan di sini Y duga gitu seperti ini ya. Misalkan nilainya adalah A plus gitu, BX gitu. Nah, atau juga bisa dituliskan nilainya Y duga sama dengan A atau
B0 gitu ya, seperti ini ya. B0 plus B1X sama ya. B0A, B1X. Ini menghasilkan yang B0 ini koefisiennya adalah 8,243 sekian-sekian ya. Nah, sementara B1-nya yaitu 0,682 sekian-sekian. Nah, ini kita masukkan saja ke dalam persamaan diduga ini ya, kan pendugaan. Jadi kita akan menduga model regresi linear dari yang dihasilkan pada analisis data ya di Excel. Nah, setelah di entry didapatkan Y-duganya 8,243 sekian-sekian ini ya. Misalkan ambil 3 digit di belakang koma gitu ya. Itu diimbangkan semuanya 3 digit ya. Ditambah 0,682 ini ya. X gitu. Nah, maka didapatkan modelnya yaitu yang diduga adalah seperti ini. Nah, ini hasil eh, untuk yang B ya. Nah, yang C atau mendugaan parameter yang untuk ini bisa kalian lihat di tutorial YouTube kemarin kan bisa menggunakan ini chart ya di sini. Jadi bisa insert chart gitu ya di sini. Nah, chart di sini ya. Nanti pilih yang scatter boleh. Misalkan pilih yang scatter. Nah, nanti dimasukkan hasilnya, quick layoutnya ya. Misalkan kamu mau yang mana. Kalau ini Bu, tadi pilih yang ini kan kita ikutin video YouTube misalkan. Misalkan boleh pilih yang ini. Nanti datanya kita klik data yang X dengan Y yang di atas tadi. Jadi membentuk seperti ini. Ini ya contoh berarti menggunakan chart. Boleh kita kasih rename metode kuadrat terkecil atau rename X, Y, Y-nya tergantung apa judulnya. Misalkan banyak pengunjung dan yang berbelanja di toko atau pakai singkatan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilihat di sini Y-nya eh, terlihat di sini dan R kuadratnya 0,7673 ini R square-nya ya. Itu sesuai 0,7673 dan datanya banyak berkumpul di area ini ya 30 sampai 40 seperti ini ya tertera pada data yang ada di tabel. Jadi terlihat di situ plotnya. Kemudian ada yang keempat yaitu uji T. Misalkan ini menggunakan uji T ya. Kita akan cari. Ini bisa misalkan ingin mencari yang satu sampel misalkan. Nah untuk yang si pengunjung saja misalkan yang XI yang berbelanja, yang pengunjung XI yang datang gitu ya. Tapi belum yang berbelanja gitu. Nah yang ini data. Nah bisa kita misalkan dummy ini dummy-nya kita bikin datanya 0 sampai ke data sebanyaknya data yang diketahui. Jadi kalau ini N-nya ada 30 berarti dummy-nya kita bikin 0-nya sampai 30 gitu. Nah, menggunakan ini ya sama analisis data. Di sini pakai data analis yang eh, dites ya, pair to sample formance. Nah, ini nanti variabelnya adalah salah satunya yang 0 tadi, yang dummy tadi. Karena yang ditanya hanya uji T1 sampel. Nah, ini isinya sama alpha 0,05. Output range ini adalah untuk meletakkan hasilnya. Misalkan di B82 gitu. Tinggal diklik di 8. Lalu klik OK. Jadi ini salah satu variabelnya bukan X dan Y. Tapi XI dan dummy yang 00 tadi. Gitu. Nah, didapatkan hasilnya yaitu ini. Dites pair to sample for means dengan hasil ini ada main, variance, jadi mainnya 36 sekian, variansnya 11, observation 30, ini dan lain sebagainya. Ada DF-nya tuh derajat kebebasan ya dari N30 observation min 1 jadi 29. Ini T hitungnya
P, T critical one tile, P two tile, T critical two tile. Jadi yang kita jadi sorotan yaitu di bagian T hitungnya saja di T statsnya. Jadi di T statnya yaitu 0,000543 ya sekitar itu. Nah, untuk yang ini yang uji satu sampel ya. Nah, yang uji satu sampel. Nah, bagaimana pembandingan kan? Bisa menggunakan T-table. T-tabelnya kita sesuaikan dengan data ya. Jadi T-tabelnya nggak perlu buka buku yang paling belakang atau buka internet lagi. Langsung saja T-inf kita cari di Excel. Jadi T-inf 0,05 ini adalah selang kepercayaan yang ya tergantung kamu kalau 95% 0,05. Kalau misalkan 99% 0,01 gitu ya. Titik koma atau tergantung Excel kalian bisa koma, bisa titik koma. 29 ini dari DF-nya ya. Jadi derajat kebebasan min 1. Gitu. Jadi N min 1 jadi derajat kebebasan maksudnya 29. Nah, enter didapatkan 2,04. Nah, ini bisa dibuktikan di tabel yang sudah ada apakah sama atau tidak nilai T-tabel yang dicari dengan Excel ya. Nah, ini dibandingkan apakah T hitungnya kurang dari T-tabelnya, gitu ya, min T hitung kurang dari T-tabel. Nah, ternyata iya, maka H0-nya ditolak, artinya berbeda nyata untuk uji T satu sampel. Nah, tapi biasanya untuk regresi linear sederhana kemarin kan mencari uji T untuk hubungan keduanya ini kan antara XI dan YI. Nah, maka dilihat dari yang tadi sudah dicari. Tadi kan mendapatkan T-stat ya di dalam regression tadi yang analisis data di regression. Nah, T-stat ini didapatkan ya Ibu sudah kuning-kuningkan ini. Nah, Ibu pindahkan ke sini ya. Nah, jadi T-stat yang ini 9,6 nih, Ibu Mas pindahkan ke sini. Nah, ini uji T yang untuk seluruhnya atau dua sampel antara XI dan YI. Kita tuliskan dulu hipotesis. Misalkan H0-nya tidak ada pengaruh. Banyaknya pengunjung terhadap yang berbelanja di toko. Sementara H1-nya ada pengaruh. Banyaknya pengunjung terhadap perbelanjaan di toko. Nah, kita lihat hasil dari testatnya. Nah, bisa dilihat dari keduanya, bisa dari testat, bisa dari significance F ya, yang ada di sini juga. Nah, jadi bisa dari keduanya. Kalau misalkan testat, testable seperti tadi. Nah, testatnya 9,6 sekian sekian. Sedangkan T-tabelnya adalah ini ya 2,04 tadi yang di atas tadi kan. Di sini ya. Sama ya. Nah, sedangkan signifikansinya didapatkan 2,3 ini. Min 10. Jadi 0,000 bacanya. 0,0000 sampai 10 kali 23 sekian-sekian gitu ya. Nah, signifikansinya. Nah, nilai signifikans ini ternyata kurang dari alfa. Alfanya kan 0,05. Nah, mendukung kan dari hasil testat dan t-tabelnya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa dia H0-nya ditolak gitu ya. Nah, sama dengan yang tadi H0-nya ditolak. Jadi H1-nya diterima. Artinya apa kalau H1-nya diterima? Maka ada pengaruh kan signifikan antara banyaknya pengunjung terhadap yang berbelanja di toko itu selama 30 hari gitu ya. Ya, selama 1 bulan. Nah, itu mungkin kira-kira dari contoh kasus yang ada gitu ya untuk regresi linear sederhana apabila ditanyakan full semua gitu. Kalau kemarin kan eh, mencari koefisien korelasi dan koefisien kovarian dan korelasi saja. Lalu selanjutnya bagaimana cari model regresi linear sederhana saja. Nah, selanjutnya metode kuadrat terkecil. Selanjutnya bagaimana uji T. Nah, kalau ini kita coba sekasus untuk
satu kasus untuk seluruh hasil atau bagaimana kira-kira hubungannya atau ada pengaruh atau tidak. Nah, ternyata ada pengaruh. Kalau dari logikanya jelas ada pengaruh kan antara banyak pengunjung terhadap yang berbelanja di toko tersebut. Jadi makin banyak yang pengunjung pasti makin banyak yang berbelanja gitu kan. Nah, itu signifikan dengan pernyataan dan data yang diketahui gitu ya. Terus setelah observasi biasanya. Nah, itu mungkin dari regresi linear sederhana. Kemarin sudah mengerjakan semua latihan atau tugas mandiri ya yang Ibu berikan di LMS mengenai regresi linear sederhana. Nah, apabila ada yang belum mengumpulkan, silakan dikumpulkan ya. Jadi masih ada waktu sampai UTS ya. UTS kita masih minggu depan ya. Hari Oh ya, UTS kita itu jadwalnya di jam 10 ya. Jadi dijadwalkan prodi itu jam 10 seperti jadwal kita yang seharusnya gitu. Nah, jadi nanti silakan konfirmasi ya, misalkan ada tabrakan atau dan lain sebagainya dengan kelas lain karena dijadwalkan di prodinya adalah kita jam 10 di ruangan yang sama atau labcom ya kalau nggak salah 614 atau berapa ya. Jadi dijadwalkan di jam 10 ya hari Selasa. Jadi nanti kita bisa memanfaatkan komputer ya untuk mengerjakan soal UTS ya. Nah, selanjutnya ada regresi linear berganda. Ada contoh yang simpel gitu ya. Untuk regresi linear berganda ini dengan melakukan pengamatan terhadap 10 keluarga. Nah, yang diamati adalah X1-nya pendapatan, misalkan dalam ribuan rupiah atau dalam apa kalau zaman sekarang jutaan rupiah gitu ya. Besaran keluarga dalam satuan jiwa. Jadi besar keluarga itu maksudnya ada berapa jumlah keluarga dalam satu rumah, misalnya atau dalam satu kakak gitu ya. Yang Y adalah pengeluaran untuk membeli barang A dalam ratusan rupiah. Kalau kita jam sekarang ratusan ribu rupiah gitu ya. Jadi eh, pengeluaran kebutuhan sehari-harinya gitu ya. Nah, ini datanya dalam tabel biru ini ya. X1 pendapatan tadi, X2 jumlah keluarga gitu ya. Yang Y-nya adalah pengeluaran. Nah, nanti yang ditanya adalah apakah ada aruh ya hubungan antara ketiganya gitu. Y terhadap X1 X2-nya. Nah, kita bisa mencari koefisien dan korelasi. Lalu bisa mencari model regresi linear bergandanya. Lalu kita akan menguji hipotesisnya. Nah, kemarin sudah dipaparkan materi dan eh, soal atau contoh-contoh soal kasus yang dengan perhitungan manual ya oleh kelompok 3 dan 4. Nah, eh, bisa dilihat pada e-booknya kan, Samprit edisi 4 ya kalau tidak salah. Nah, itu bagaimana mencari perhitungan manual kovarian, korelasi, regresi linear berganda, dan juga pengujiannya. Nah, kalau dalam aplikasi atau kasus kita biasanya langsung, apakah kita menggunakan Excel, bisa juga dengan menggunakan SPSS gitu ya. Jadi kalau kita sudah penelitian, kita waktunya akan terlalu banyak untuk menghitung manual gitu. Jadi agar cepat gitu ya. Karena kan kita biasanya melihat data gitu yang ada di yang sudah kita observasi gitu ya, misalkan data nilai pretest ataupun nilai post test. Nah,
Kalau misalkan kalian nanti sudah skripsi, pretest dulu deh, pretest. Misalkan sebelum ini kan kalian cek dulu bagaimana pretestnya. Kalau pretest kan masih memaparkan hasil bagaimana rata-ratanya, bagaimana nilai minimumnya, nilai maksimumnya, dan lain-lain gitu ya. Nah, sedangkan kalau sudah post-test, gitu, kalian sudah melihat apa hubungannya gitu antara misalkan kalian menggunakan model pembelajaran atau kalian bisa menggunakan media pembelajaran atau strategi pembelajaran dan lain-lain terhadap apa yang kalian yang masalah dalam kasus skripsi tersebut. Misalkan kemampuan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi masalah di sekolah tersebut gitu. Nah, itu kan sudah menggunakan salah satunya tergantung datanya ya. Kalau untuk kasus itu yaitu regresi linear berganda, misalkan yang bermasalah ada dua, misalkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis. Itu kan bisa menggunakan ini. Nah, kalian nggak perlu bolak-balik hitung manual kan. Hitung manual juga mengurangi resiko kesalahan juga kan. Nah, kalau bisa dua-duanya kalian coba hitung manual, setelah itu dibuktikan dengan Excel atau SPSS, tergantung jenis data kalian. Nah, kalau misalkan kalian datanya kuantitatif, dengan Excel pun cukup gitu ya. Nah, kalau datanya kualitatif, lebih baik menggunakan SPSS gitu ya. Jadi ada untuk data kualitatif gitu ya, lebih hasilnya lebih signifikan gitu. Nah, dalam kasus ini kita coba lihat ada data X1, X2 dan Y di sini. Nah, akan mencari ya misalkan koefisien kovarian dan korelasi. Nah, ini sama dengan yang tadi ya, mencarinya dengan menggunakan data analisis yang tadi. Nah, misalkan nanti Excel kalian belum ada data analisis, nanti bisa dipanggil ya di file ini ya, more gitu, atau option bisa kemarin apa ya, advance atau advance kalau tidak salah ya. Karena Ibu sudah ada di sini add-ins. Ini ya, add-ins ya kalau tidak salah ya. Analisis toolpath ini karena sudah ada ya di sini ya. Nah, kalau belum ada nanti go klik analisis toolpath ya di sini. Nah, ini mungkin yang belum menggunakan Excel atau belum mengerjakan latihan kemarin gitu ya, bisa dipanggil data analis. Nah, ini untuk ini sama ya, summary outputnya regression ini ya, regression di sini. eh, untuk input Y-nya langsung saja nanti klik panah ini input Y-nya dari data ke satu gini. Ini karena sudah diinput dari sini. Data ke satu sampai ke data ke 10 gitu ya. Sedangkan input X, ini kan X-nya ada dua, X1 dan X2. Nah, itu langsung full saja semuanya dari 10 ke 7 sampai ke bawah. Jadi, dua ini kita full block gitu ya, input ke dalam X range. Dengan confidence level 95% karena tidak di dalam soal tidak harus diberitahukan berapa persentasenya. Lalu output range-nya di mana? Output range. Seperti ini misalkan di output range-nya di L7 misalkan di summary output sih. Silakan masukkan, klik OK. Nah, nanti akan keluar regression statistik seperti ini outputnya. Nah, ini bisa langsung lihat multiple R dan R square. Sebenarnya tadi juga linear sederhana bisa langsung ya menggunakan ini. Cuman diberitahukan eh, mencari simpelnya dengan Corel dan Covar tadi. Ini bisa dilihat di sini koefisien korelasinya eh, besar di sini. 0,83 sekian sekian gitu ya. Multiple R-nya juga 0,9 sekian sekian.
Ini kan di atas 0,8. Nah, berarti ketentuannya kemarin ya tuh 0,8 sampai 1 itu berarti kan korelasinya ada hubungan yang antara ini kasus yang ini kan pendapatan dengan besar keluarga atau jumlah keluarga terhadap pengeluaran membeli barang A adalah positif sangat kuat. Itu sangat kuat ya. Nah, kalau antara 6 sampai 8 kalau tidak salah itu kuat gitu ya. Gitu ada. Kalau misalkan 0,4 sampai 0,6 sedang misalkan dan lain dan seterusnya misalkan lemah dan sangat lemah gitu ya. Jadi hubungannya di sini sangat kuat. Nah, ANOVA-nya ini nanti untuk mencari yang selanjutnya untuk uji ya. Nah, sedangkan model B kan model ya, model regresi linear berganda itu karena berganda jadi ada B2 kan. Kalau tadi kan hanya B, B1, B0, B1, B2. Nah, ini hasilnya seperti tadi dilihat dari koefisien intercept X variabel, ini X1 variabel dan X2 variabel. Jadi interceptnya 3,918 sekian-sekian, misalkan ambil 3 digit belakang, X variabelnya 2,491 sekian-sekian, kali X1, ini min, ini karena nilai X2 variabel di sini min ya, kalau plus tetap plus ya, ini karena min 0,466 sekian-sekian, X2. Nah, dari sini didapatkan Y duga ya, atau pendugaan model regresi linear berganda. Nah, jadi diduga beginilah modelnya. Nah, jadi lebih mudah kan kalau menggunakan Excel dengan perhitungan analisis data. Kalau misalkan kalian perhitungan manual, kita harus mencari B0, B1, B2 gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, misalkan aduh, ada data miss nih misalkan. Kalau misalkan kalian eh, mengerjakan apa observasi ya, atau melakukan pengamatan, melakukan penelitian dari nilai-nilai siswa gitu, kadang-kadang ada yang kurang ini ya, tidak sesuai gitu dari model dan hasil pada ANOVA-nya. Tuh. Nah, dilihat kan dari datanya, apakah datanya sudah normal atau belum, nah, atau sudah homogen atau belum. Nah, kita harus cari dulu sebenarnya data normalnya atau homogen. Nah, itu data normal itu bisa dilihat dari data siswanya. Jadi sebenarnya perlu dilakukan uji ya harusnya, tapi dari situ bisa dilihat, kita bisa melihat data. Kalau datanya misalkan nilai siswa cenderung besar semua, misalkan cenderung antara eh, misalkan ratio-nya 1 sampai 100, datanya cenderung ke 80, 90, 100 semua. Nah, itu bukan merupakan data normal. Nah, atau misalkan sangat minim atau sangat rendah nilainya. Bisa ada yang dapat 10, 20, 30, paling besar 40 misalkan. Nah, itu bukan merupakan data normal. Nah, itu agak sulit untuk eh, data tersebut pasti tidak normal setelah diuji normalitasnya. Nah, cara melihat data itu normal atau tidak langsung bisa dilihat dari hasil nilainya sebelum uji ya. Misal, nilai data AMAS siswa itu pasti range-nya di tengah. Jadi ada yang nilainya 20, ada yang nilainya 40, tapi rata-rata nilainya rata di 60, 70, 80, bahkan 90. Nah, jadi nilai yang 90, 100 itu mungkin pencilan sama seperti data yang minim tadi di bawah. Jadi mungkin tidak banyak yang mendapatkan paling terlalu besar dan sedikit juga yang mendapat nilai yang hasil terkecil. Nah, rata-rata di tengah gitu ya, di antara nilai 90, 70, 80. Nah, itu ciri-ciri dari data normalitas gitu ya. Jadi bisa dilihat. Baru nanti kita lakukan uji normalitas, pasti normal. Tapi kalau datanya terlihat sangat besar semua atau kecil semua, nah itu sudah terlihat itu data itu pasti tidak normal. Nah, belum bisa atau kemungkinan eh, atau tidak dapat dilakukan uji gitu ya, regresi. Jadi syaratnya ya harus normalitas dulu datanya dan harus homogen juga antara data misalkan variabel Y dengan X1
atau kalau misalkan dua variabel atau variabel Y dengan X1 dan X2. Kalau misalkan ada tiga. Jadi harus normal dan homogen dulu baru bisa menguji, menduga modelnya dan menguji hipotesisnya. Gitu. Nah, nanti pasti kalian akan problem di situ. Aduh, data hasilnya seperti ini nih. Duh, sepertinya tidak normal gitu kan. Nah, harus dilakukan post test ulang kan seperti itu. Jadi kalian harus post test ulang. Atau mau kesalahannya standar errornya di mana? Bisa jadi eh, model kalian yang mungkin tidak tepat untuk kasus atau permasalahan kalian. Bisa jadi juga tingkat kesulitan soalnya. Nah, itu tingkat kesulitan soal sih rata-rata ya yang salah. Jadi jangan terlalu sulit semua, jangan terlalu mudah semua gitu. Jadi ada range. Jadi dalam buat kisi-kisi soalnya nanti, ini sekolah unggulan ini kita bikin sulit semua. Kadang takutnya datanya tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu kan. Harapannya lulus di atas KKM semua agar nilainya atau hasil data kita bagus, tapi kan tidak bisa full semuanya nilai 90 ke atas gitu. Pasti datanya tidak normal. Ya, tadi sampai di model regresi linear sederhana tadi dapatkan ini ya. Nah, selanjutnya pengujian hipotesis regresi linear sederhana bisa dilihat ini. Kita misalkan dulu seperti tadi H0-nya apa, H1-nya apa. Setelah kita tentukan H0-nya misalkan tidak ada pengaruh antara X1, X2 nih ya, pendapatan dan besar keluarga terhadap pengeluaran. Nah, kalau H1-nya ada pengaruh antara X1, X2 terhadap pengeluaran ya. Y. Nah, kita bisa lihat dari duanya. Bisa lihat dari signifikan F-nya gitu ya, dari F hitung dan F tabelnya 17,899 sekian dan F tabelnya sama seperti tadi carinya. Nah, dan nah bedanya di sini kalau pada regresi linear berganda cara mencari F tabelnya yaitu bukan T kan tadi T kan tadi karena uji T karena uji F itu F I N V ya di sini dot dot RT dalam kurung 0,05 2 dan 7. Nah, ini dua dari variabelnya ya, karena variabelnya ada X1 dan X2. Sekarang 7 ini dari datanya, kan ada 10 tadi datanya, 10 min 1 dan min 2 gitu ya. Jadi yang pertama dan kedua setelah dikurang. Jadi hasilnya 7. Nah, dapat F tabelnya 4,73 sekian-sekian. Dan dari signifikansi ini yang sudah dapatkan 0,001769. Nah, ini 0,001 ini jelas kurang dari alfa 0,05. Dan F tabelnya juga eh, ini ya menolak H0 ya hasilnya. Nah, maka di sini terima H1, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pendapatan signifikan ini karena dari signifikansi ada pengaruh signifikan antara pendapatan X1 dan besar keluarga X2 terhadap pengeluaran untuk membeli barang A. Nah, jadi tidak terlalu rumit sebenarnya kalau misalkan eh, hanya misalkan mencari eh, korelasi gitu ya, koefisien gitu, modelnya bagaimana dan ujinya. Jadi bisa dilihat dari kalian nanti kalian bisa interpretasikan hasil dari Excel-nya itu lebih luas lagi ya. Paparkan berapa multivar sekian adalah sekian-sekian dibandingkan dengan ini. Nah, kan kalau di dalam skripsi seperti itu. Jadi harus detail setiap yang kalian paparkan. ANOVA-nya, regresinya, DDF-nya sekian, SS-nya sekian, MS-nya sekian, dan menghasilkan F sekian dengan signifikan sekian ini. Kalau kalian interpretasikan harus detail seluruh hasilnya di summary output ini kalian jelaskan gitu. Itu dari regresi berganda. Jadi eh,
Ini yang aplikasi yang paling sering digunakan khususnya di dalam penelitian. Ini untuk kelompok 4 ya, kelompok ujian ya. Kelompok 4. Nah, untuk kelompok terakhir ada ini ya, multikolinearitas ya. Sebenarnya linier atau linear. Sebenarnya bagusnya linear ya. Linearitas harus. Multilinearitas. Karena tidak konsisten antara linear dan linier. Ya, berada linear kalau lebih familiar. Jadi, ada contoh kasus di sini kemarin kan sudah dipaparkan juga oleh kelompok 5 yang terakhir ya, bahwa ini ya, kemarin dengan perhitungan manual ya untuk multikolonialitas. Nah, contoh kasusnya kalau di sini bisa dilihat dari misal ada observasi gitu, pada pengamatan ada 1 sampai 5 data, misalkan ada pendapatan Y, harga rumah seperti XI. Ini misalkan dari 500 juta, 750 juta gitu ya, 1 miliar. Kalau di Jakarta kan harga rumah seperti itu. Luas rumah misalkan pakai meter persegi, misalkan 100 meter persegi, 150 gitu ya. Untuk pendapatan ya mungkin bisalah 1.000 ini ya 10 juta mungkin 15 juta sesuai pendapatan Jakarta sampai 30 juta misalkan. Kalau menggunakan KPR ya logikanya seperti itu. Ini penghasilan orang tuanya X3 nah 5.000 misal 5 juta dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi satuannya. Misalkan ada data seperti ini. Nah, bisa dilihat berarti ada datanya ada Y dengan 3 variabel X1, X2, dan X3. Ini kemarin yang ditanyakan tolerance atau VIF ya. Nah, nah, apakah data tersebut multikolonialitas atau tidak gitu kan? Kalau multikolonialitas bagaimana? Kemarin kan sudah dibahas. Solusinya bagaimana kalau multikolonialitas? Kita lihat dulu ya data ini apakah multikolonialitas. Multikolonialitas. Nah, bisa dicari kan di sini summary outputnya ini mungkin hasil ya nanti dari korelasi dari summary outputnya. Nah, summary outputnya sama lah pakai menggunakan regresi statistik ya. Jadi menggunakan data analyze, regression sini ya. Jadi dimasukkan input X-nya jadi 3 ya. Jadi X1, X2, X3 outputnya gitu ya. Jadi hanya beda di X-nya saja kan. Kalau biasanya diklik hanya X1, X2 gini ya. Nah, ini full sampai X1, X2, X3. Jadi input X tadi. Jadi dapat ini tadi. Nah, ini terlihat nih multiple range, multiple R-nya, R square-nya itu 1 di sini. Nah, ini udah terlihat di sini. Jadi sangat kuat sekali berarti kan hubungannya antara ketiganya. Nah, sementara ngeliat ANOVA-nya ada bisa dilihat F dan signifikansinya. Sebelum melihat itu kita lihat dulu nilai koefisiennya. Nah, hasilnya seperti itu kan. P-value-nya juga error seperti ini. Nggak bisa kita lihat, berarti kita coba bikin hasil korelasinya seperti ini. Nah, ini misalkan harga rumah, eh, korelasinya hubungan ya. Misalkan sini X1, X2, X3, di sini X1, X2, X3. Ditulis misalkan X1 harga rumah, X2 luas rumah, X3 penghasilan orang tua. Nah, dilihat korelasinya di sini, 1 ya nilainya. Nah, jadi hasilnya adalah 1. Nah, berarti di sini korelasinya tinggi semua dong. Satu, 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 satu. Nah, kita ketahui satu, satu. Karena range-nya kan R square-nya 1.
Sementara Rx1, X2, kita lihat sini, X1, X2, 1. X1, X2, 1. X1, X3, 1. X2, X3, 1 juga. Nah, dikuadratkan, R kuadrat juga jadi 1 kuadrat kan 1 kan? 1 kuadrat 1. Nah, toleransinya kita cek hasilnya 0. Ada 1 min 1 kan? Rumus toleransi yang kemarin di perhitungan manual. Terus VIF-nya juga 1 per, toleransinya kan 0. Berarti kan tidak terdefinisi ya. Makanya jadi seperti ini. Maka terlihat dari sini adalah terjadi multikoloneritas. Ada gejala multikoloneritas. Karena apa? Karena nilai toleransinya lebih dari 0,1. Harusnya lebih ke 0,1 dia hanya 0. Sementara VIF-nya tidak terdefinisi kan seperti ini. Maka jelas ini ada gejala multikoleritas. Nah, yang apabila ada gejala sini bisa ada beberapa ini ya, eh, solusi lah ya. Bisa dihapus salah satu X-nya, kita coba misalkan hapus nilai data X1-nya. Bagaimana hasilnya? Apakah masih tetap seperti ini? Kita coba misalkan masih, berarti bukan. Kita coba X2-nya. Apakah masih seperti ini? Berarti masih. Kita coba yang dihapuskan. Pokoknya sampai didapatkan dia bisa dicari toleransi dan VIV-nya. Nah, gitu. Jadi ini membuktikan saja bahwa di sini ada gejala multikultural dalam contoh kasus di sini. Nah, seperti itu. Untuk kasus yang simple ya, atau yang kemarin sudah kalian pelajari. Ini untuk kelompok 5. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, kan? Atau mungkin sudah latihan semua kemarin dikumpulkan di LMS. Ibu mau izin bertanya. Iya, Yang di multikolinialitas kan tadi kata Ibu kan berarti harus salah satu itu yang harus dihapus, Bu. Itu ada kriterianya gitu nggak, Bu? Yang kira-kira yang mana yang perlu dihapus sebenarnya datanya? kriteria tertentunya sih tergantung datanya ya. Karena kan setiap kasus data kan berbeda. Sebenarnya kita harus lakukan uji coba dulu. Jadi mana nih yang kira-kira bisa kita hilangkan gitu. Apakah X1, apakah X2, apakah X3 gitu. Jadi belum tentu tergantung dengan oh ini nih sepertinya kalau dari pendapatan harga rumah dan luas rumah saja penghasilan orang tua sebenarnya tidak diperlukan tidak apa-apa karena mungkin alasannya biaya sendiri misalnya. Tapi belum tentu seperti itu datanya kan. Nah, jadi tergantung datanya yang dilihat. Jadi datanya apakah misalkan X3 yang dihapus apakah dia membuktikan tidak multikolonialitas lagi gitu. Jadi kita harus cek satu-satu gitu ya. Nah, cek satu dengan bisa seperti ini lagi jadi ulangi output seperti ini dengan memasukkan regressionnya X1 dan X2 atau X1 dan S3 atau X2 dan S3 tergantung yang kalian cari. Jadi satu-satu kalian coba. Nanti masukkan lagi ke rumus hasil korelasi ini. Apakah mendapatkan nilai toleransi dan VIF, apakah ada atau kalau misalkan sudah selesai berarti tidak ada gejala multikolonialitas kan? Gitu. Baik, baik, terima kasih. Iya. Kemarin kalian latihannya lebih enak menggunakan perhitungan manual di Excel atau langsung. Kalau dari saya sendiri lebih enak menggunakan Excel sih, Bu. Maksudnya perhitungan manual kan bisa juga di Excel dengan cari misalkan X1 kuadrat, X2 kuadrat, kan, XY, baru cari Y kuadrat, kan, satu-satu kan.
dijumlahkan dulu satu-satu. Nah, nanti kalau misalkan kalian kan sudah belajar juga ya kemarin. Jadi kalau misalkan kalian dalam penelitian, eh, kalau mencari cepatnya seperti ini aja pakai analisis data. Tapi nanti dalam membuktikan apakah hasilnya benar, coba deh hitung manual deh. Jadi, oh dua-duanya ternyata hasilnya sama. Maka eh, dapat ini kan kebenarannya. Ya sudah bisa semua ya kalian ya. Kemarin sudah latihan kan sedikit-sedikit dengan mencari koefisiennya dulu, covarian korelasinya dulu, modelnya dulu, pengujiannya dulu. Itu ini contoh simpelnya saja ya. Ada yang ingin ditanyakan kembali atau sudah siap mau UTS? Ibu mau izin tanya lagi. Iya, Untuk Excel ini apakah boleh kami minta, Bu? boleh. Ini Baik. sama saja ya sama yang di video-video yang kemarin ya, cuman hanya disatukan aja. Kemarin ada video yang sepertinya kurang signifikan ya dengan ininya. Masukan ke kalian ya sepertinya. Kok ada yang nggak sesuai. Yang dicek lagi ya boleh dibuka kembali. Kalian kan sudah search YouTube misalkan. Mencari eh, model regresi linear sederhana dengan Excel atau perhitungan manual. Sudah ini semua. Bisa dipelajari juga kan. Kira-kira nanti UTS-nya kita menggunakan Labcom ya. Jadi kalau bisa nanti kalian di jam 10 bisa hadir ya UTS, tidak ganti jadwal. Takutnya nanti kita tidak dapat kelas yang ada Labcom apa kalau kelas lab gitu ya. Jadi kelas yang biasa. Jadi nanti kita kalau bisa menggunakan Excel saja. Jadi mempermudah dan tidak terlalu lama waktunya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Nanti untuk lebih rinci, untuk interpretasi dan lain sebagainya, bisa mengikuti kemarin ya, misalkan oh, kalau ibu kan simple, misalkan ada pengaruh bahwa bla bla bla, misalkan harus dipaparkan dulu nilai A adalah sekian atau nilai B 0 gitu ya, nilai B atau nilai B1 atau nilai B2 gitu sama dengan sekian. Jadi dirincikan seperti itu ya oleh kalian. Jadi eh, lebih jelas gitu apakah hasilnya bagaimana dan interpretasinya apa gitu. Jadi kesimpulan yang sudah kalian hitung itu dari hasil yang mudah kan menghitungnya pakai analisis data, tapi apa artinya? Gitu. Apa interpretasinya dari situ? Dan untuk hari ini tidak usah ada latihan ya karena mungkin nanti kita langsung UTS saja, kita ulang-ulang materi dari pertemuan pertama ya, pengenalan regresi, analisis regresi untuk apa gitu. Dan sampai ke pertemuan ketujuh ya di kelompok 5. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 5 itu materi untuk UTS gitu ya. Jadi nanti eh, bisa jadi ketiganya keluar ya dalam UTS atau bisa jadi beberapa soal nanti ya Ibu berikan di UTS. Jadi langsung ini saya kan kemarin sudah latihan kan setiap pertemuan kan. Ya, hanya tinggal mengulang saja. Ada yang ingin ditanyakan?
Ini kita waktunya masih lama ya. Nanti kalian coba pelajari sendiri ya. Nanti boleh searching-searching kasus-kasus lain dan sebagainya. Silakan kalian cari sendiri. Bisa juga dilihat di e-book. Situ ada beberapa contoh kasus ya, data-data. Tapi sebenarnya di e-book itu seperti data-data lawas ya. Jadi kalau bisa menggunakan data-data baru ya kalian. Jadi, eh, seperti tadi misalkan ada contoh yang ini ya, ini ya, pendapatan dalam ribuan rupiah kan zaman sekarang sudah jutaan rupiah misalkan. Jadi bisa menggunakan contoh-contoh kasus yang terbaru. Ini diambil dari buku apa ya? Metode statistika kalau tidak salah dari Sujana ya kalau tidak salah. Ini. Nah ini di dalam Sujana menggunakan perhitungan manual. Jadi kita coba menggunakan Excel-nya. Apakah sama hasilnya? Untuk eh, mengingatkan untuk tugas-tugas yang belum dikerjakan, kalau bisa dikerjakan eh, sebelum UTS ya. Jadi sudah selesai semua sebelum Lebaran ya. Karena minggu kedua kan pekan kedua kita UTS kan minggu depan. Karena nanti setelah UTS itu ada Bu Kori yang akan masuk ya untuk meneruskan eh, materi ya. Nanti biar tidak repot Ibu konfirmasi ke Safira lagi misalkan ada yang belum mengumpulkan tugas, jadi tinggal tugasnya nol. Bu, saya nggak lulus gara-gara saya tidak mengerjakan tugas misalkan. Padahal sudah diingatkan. Ya, silahkan ya dikerjakan yang belum mengerjakan waktu walaupun terlambat di situ. Nah, nanti kalian bisa bertanya lebih lanjut dengan Bu Kore kan magister statistik ya. Nah, mungkin lebih ahli dalam menggunakan Excel, SPSS, dan lain-lain ya. Jadi lebih lanjutnya boleh tanya Bu Kore mengenai aplikasi-aplikasi statistik yang eh, terupdate. Sebenarnya update juga Excel bukan hanya update sih, tapi umum ya. Jadi untuk pemula mempelajari statistik itu bagusnya menggunakan Excel. Kalau kalian sudah tahu data kuantitatif atau kualitatif bagus yang mana, bisa menggunakan SPSS atau SAS atau yang lain-lain ya, yang lebih spesifik gitu ya dalam melihat data tersebut. Tapi kalau untuk eh, pendidikan, misalkan untuk statistik pendidikan tuh mungkin lebih bagus Excel atau SPSS sesuai data dalam kita ya pendidikan. Jadi tidak perlu terlalu sulit menggunakan aplikasi yang bla bla bla, tapi tidak sesuai dengan data yang akan kita kerjakan gitu kan. Dan bisa menggunakan MATLAB, bisa menggunakan SAS, bisa menggunakan kalau SAS kan seperti coding juga kan. Kalau SPSS masih hampir mirip seperti ini. Misalnya tinggal input, 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 input data, klik, 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 bisa jadi seperti ini kan outputnya. Lebih mudah juga SPSS. Dan bisa menggunakan data kualitatif yang eh, lebih ini ya, aplikatif. Cukup nggak? Tidak ada pertanyaan lagi? Sepertinya udah cukup Bu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan akan saya sampaikan ke Ibu. Oke. Oke, Ibu ada jadwal ngawas juga jam berapa? 10 ya? Ini, karena kita cepat jadi bisa kampus lebih cepat juga Ibu ya. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. kasih.